Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis data ITL dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Anggota 1. Oke, perkenalkan nama saya Imam Safi Maulana, NPM 2213030108. Saya Sherly Diantiara, MPM 2213013012. Perkenalkan nama saya Ade Yoga Pratama, NPM 221303024. Saya Wildan Septian Pratama, NPM 2213030071. Next. Untuk latar belakang. Analisis data dalam konteks peningkatan kualitas pembelajaran memiliki latar belakang yang penting dalam pendidikan. Hal ini membantu tenaga pengajar dan lembaga pendidikan dalam mengevaluasi kinerja siswa, mengembangkan kurikulum lebih efektif, dan memantau proses pembelajaran. Selain itu, analisis data juga membantu mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran, memandu pengambilan keputusan yang terinformasi, dan mengukur kualitas pembelajaran. Next. Landasan teori. Kualitas dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek normatif dan aspek deskriptif. Dalam arti normatif, ditentukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria internal dan eksternal. Berdasarkan kriteria internal, meyakini bahwa mutu pembelajaran merupakan produk proses pembelajaran khusus orang-orang terpelajar sesuai standar ideal. Berdasarkan pembelajaran eksternal, ini adalah alat yang bertujuan untuk mendidik tenaga kerja, sedangkan menurut perspektif deskriptif, kualitas ditentukan berdasarkan keadaan kehidupan nyata, seperti hasil teks presentasi akademik. Next. Baik, untuk selanjutnya, pembahasan materi yang akan kami sampaikan yaitu pertama, pengenalan ITL dalam pengumpulan dan pembelajaran. Yang kedua adalah pengumpulan dan integrasi data. Yang ketiga adalah penambangan data dan analisis statistik. Yang keempat, penilaian dan pemantauan pembelajaran. Yang kelima, menganalisis interaksi siswa dan pembelajaran daring. Yang keenam, sistem informasi manajemen pembelajaran atau LMS. Yang ketujuh adalah proses pemantauan dan kinerja guru. Yang kedelapan adalah keputusan berdasarkan data. Oke, yang pertama, pengenalan ITL dalam pengumpulan data pembelajaran. ITL berfokus pada bagaimana mengelola dan menyediakan layanan TI yang berkualitas untuk organisasi. Meskipun ITL tidak secara langsung terkait dengan pengumpulan data pembelajaran, prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang terkandung dalam ITL dapat diterapkan dalam konteks pengumpulan data pembelajaran untuk memastikan bahwa sistem dan layanan TI yang mendukung pengumpulan data tersebut berjalan dengan efisien dan efektif. Lalu yang kedua, pengumpulan dan integrasi data. Analisis data dalam konteks pendidikan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti nilai ujian, respon siswa, dan informasi berita lainnya. Analisis sistem informasi dapat membantu mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan membuatnya tersedia untuk pembelajaran analitis. Lebih baik untuk selanjutnya yaitu penambangan data dan analisis statistik. Teknik penambangan data dan analisis statistik sering digunakan dalam analisis data pendidikan untuk mengidentifikasi pola tren dan masalah topik dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Analisis sistem informasi memfasilitasi penggunaan alat analisis ini untuk lebih memahami pembelajaran dan prestasi siswa. Selanjutnya yaitu penilaian dan pemantauan pembelajaran. Analisis sistem informasi dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran, termasuk kinerja siswa, efektivitas guru, dan efektivitas program. Data yang dikumpulkan dari sistem informasi pendidikan dapat membantu membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, menganalisis interaksi siswa dan
pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring atau online, data interaksi siswa dengan platform pembelajaran dapat dianalisis untuk memahami perilaku belajar siswa nama belakang. Analisis sistem informasi dapat memungkinkan pengumpulan data mengenai interaksi ini dan analisis lebih lanjut untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Kemudian, sistem informasi manajemen pembelajaran atau saya sebut LMS. Sistem informasi manajemen pembelajaran adalah contoh sistem informasi yang digunakan dalam dunia pendidikan untuk mengelola proses pembelajaran. Analisis sistem informasi membantu mengoptimalkan penggunaan LMS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan kemudian proses pemantauan dan kinerja guru. Analisis data juga dapat digunakan untuk memantau kinerja guru dengan menggunakan analisis sistem informasi. Data penilaian siswa, nilai ujian, dan umpan balik siswa dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada guru dan membantu mereka meningkatkan metode pengajaran mereka. Kemudian yang terakhir, keputusan berdasarkan data. Integrasi antara analisis data dan sistem informasi memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data dalam konteks pendidikan. Keputusan tentang perubahan kurikulum, peningkatan metode pengajaran, atau alokasi sumber daya dapat didasarkan pada analisis data yang solid. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Shirley. Monggo. Baik, sekian dari kelompok 8. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.